Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang harus hati-hati karena cara tren sudah mulai melemah dan ada potensi untuk bergerak downtrend. Nah, di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini masih bergerak sideways dan laporan keuangan tahun 2022 laba bersihnya melesat 1000% lebih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Meta. Saham Meta hari Kamis kemarin naik 0,88% ke harga 114. Tapi bisa kita lihat di grafik secara tren saham Meta saat ini untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat downtrend. Beberapa minggu ini memang mulai sideways setelah menyentuh harga sekitar 111. Atau sekitar 110. Tapi bisa kita lihat setelah menyentuh daerah support ini, Meta beberapa kali memang sempat naik, tapi bisa kita perhatikan beberapa kali juga mengetes garis EMA50 masih gagal break. Garis EMA50 saat ini di sekitar harga 119. Jadi saat ini memang cara tren masih sideways, tapi menurut saya cara tren masih belum aman. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa laba bersih Meta melesat 1000% lebih. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari Kamis kemarin terlihat ada akumulasi dan asing tidak transaksi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, Meta saya lihat trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk bergerak di range harga 110 sampai 120. Jadi untuk teman-teman pengen beli saham Meta masih bisa coba pantau untuk swing trade, tapi paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 110 sampai 111 untuk entry-nya. Dan untuk target take profit, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Meta masih kesulitan naik di atas harga 120. Memang sebenarnya masih bisa hold selama harga 110 tidak dilewati, tapi paling aman menurut saya adalah swing trade. Jadi kita tunggu di sekitar daerah support, apabila bisa berhasil rebound baru kita ikutan entry, dan apabila ternyata kita lihat masih gagal break resisten di garis EMA50, paling aman pertimbangkan take profit saja. Apabila kita sudah take profit, bergerak turun, kita bisa tunggu kembali bawah. Apabila berhasil naik pun kita masih bisa ikut untuk buy on breakout. Selanjutnya ERA bisa kita lihat hari Kamis naik hampir 7% ke harga 545. Cara tren memang ERA saat ini trennya masih oke, karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA50 150. Jadi untuk tren jangka pendek dari bulan Februari pertengahan memang ERA mulai sideways karena gagal break resisten di 550, walaupun sempat naik ke 580, tapi memang resisten di 550 belum terkonfirmasi break. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat ERA trennya sebenarnya masih bergerak tren. Dan terlihat masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren ini masih oke untuk di hold, dan kemarin bisa kita lihat ERA sempat turun mengetes harga 500 yang saat ini masih berupa support psikologis. Bisa kita perhatikan sama mengetes support ini ERA masih bisa rebound dan naik kembali. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli saham ERA, saat ini masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, atau yang sudah berhasil beli di harga bawah, di bawah harga 450, bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan untuk ERA bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi, dan asing juga bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan akumulasi pada hari Kamis kemarin juga sangat besar. Jadi ERA saya lihat masih sangat layak untuk hold untuk trennya lebih lama. Minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes harga 550 kembali. Hari Kamis mencoba mengetes, memang masih gagal break. Minggu depan masih ada potensi mengetes, apabila berhasil break berpotensi lanjut naik ke 580 sampai 600. Jadi yang belum sempat entry, apabila ingin coba entry bersama ERA, sebenarnya memang bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 550, tapi menurut saya paling aman adalah tetap tunggu ERA di sekitar harga 500 sampai garis EMA 50 kembali apabila mau entry. Itu akan lebih aman daripada FOMO untuk mengejar di harga atas. Karena saat ini resisten di harga atas merupakan resisten lumayan kuat. Jadi ERA walaupun masih ada akumulasi, masih ada potensi untuk turun kembali apabila gagal break harga 580. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Harum
yang hari Kamis kemarin masih lanjut naik 2% lebih ke harga 1585. Jadi Harum minggu ini sudah saya analisa pada saat mencoba break harga 1500, tapi setelah berhasil break bisa kita lihat Harum lanjut naik. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Nah di atasnya memang ada satu resisten minor di sekitar 1600, tapi selama masih kuat break garis EMA 50 dan bertahan di atas garis EMA 50, Harum menurut saya masih ada potensi besar untuk lanjut naik menuju garis EMA 150. Jadi apabila kita lihat Harum minggu depan berhasil break garis EMA 50 tapi tertahan 1600, menurut saya masih bisa hold selama Harum masih kuat di garis EMA 50. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih hari Kamis kemarin, terlihat masih ada akumulasi tapi asing 2 hari terakhir sudah mulai take profit saham Harum. Jadi Harum apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 1500, bisa hold terus selama harga 1500 tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Harum gagal break garis EMA 50. Jadi ini secara candle ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila kita lihat minggu depan Harum mengetes 1600, kembali bergerak turun tapi candle belum terkonfirmasi break garis EMA 50, itu harus hati-hati. Karena ada potensi Harum kembali turun bawah garis EMA 50. Jadi harus pastikan dulu minggu depan apakah Harum candlenya berhasil break garis EMA 50. Apabila candle terkonfirmasi break garis EMA 50, Harum masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu dan tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Nah selanjutnya saya akan update lagi saham WIM yang bisa kita lihat WIM satu minggu ini memang sempat turun mengetes support 825, tapi belum sempat turun mengetes harga 800. Jadi pada analisa sebelumnya saya menyarankan untuk kalau bisa tunggu di sekitar 800, tapi ternyata WIM belum sempat turun ke 800 sudah kembali rebound kembali. Karena memang cara tren WIM saat ini memang trennya masih bergerak tren. Dan jika kita perhatikan 2 kali juga WIM masih kuat bertahan di atas support EMA 150. Dan saat ini bisa kita lihat hari Kamis naik hampir 3% dan kembali mengetes resisten 880. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break dan ada shadow lumayan panjang juga. Beberapa kali juga bisa kita lihat WIM kesulitan untuk break harga 880. Jadi untuk yang baru mau entry, wait and see dulu. Apabila berhasil break, menurut saya masih bisa ikutan entry. Karena harga 880 akan berubah menjadi support yang lumayan kuat dan WIM berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 950. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi WIM bisa dipantau untuk yang baru mau entry, bisa buy on breakout, atau apabila ternyata minggu depan gagal break dari harga 880 pun masih bisa tunggu di sekitar 825 sampai 800. Tetap menurut saya paling aman adalah apabila bisa dapat di sekitar 800 atau garis EMA 50 daripada paksakan untuk beli di harga atasnya. Tapi apabila buy on breakout juga sebenarnya masih bisa, tapi harus lebih disiplin dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata setelah berhasil break mulai berbalik arah kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.